Haleluya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Oke, coba kita lihat wajahnya yang bersuka cita. Kita sudah memasukin bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita dan damai. Amin. Amin. Oke, mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengasihan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan atas kami Tuhan. Sepanjang tahun 2024 ini Engkau begitu baik, Engkau begitu setia atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di bulan terakhir di tahun ini kami percaya mujizat demi mujizat akan terus terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami dimenangkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya saat kami bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi Hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam Hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral. Hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan Hukum Taurat. Kedua, motif pemberian Hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu.
Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam Perjanjian Baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Adi Sastri. 2. Pentakosta akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk kembali. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu menemani setiap kali. Begitu besar kasih-Mu, Tuhan, yang tidak dapat kami hitung satu persatu, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu
dalam kehidupanku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Dia Allah gunung batu kita, yang kota benteng kita. Kita tidak akan pernah ragu-ragu karena Dia Allah yang menjamin hidup kita. Amin. Gunung
Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Jesus for everyone. Amin. Kita diberkati Tuhan. Sepanjang tahun ini kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita bersukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau balas aku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau balas aku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Kita bawa korban syukur kita, perpuluhan, korban syukur untuk misi. Yang belum dapat amplop boleh angkat tangan. Yang mau menggunakan QR juga boleh. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang tak pernah habis. Ini saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang memberkati berkali lipat. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari silakan maju. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami percaya setiap janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau ya Bapa. Oh, sungguh anugerah-Mu begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora masyikana lalala mayana lalala mayana rabarabashana lalala lalala mayana lalala. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita bawa ucapan syukur kita padanya. Kinalala masyana lalala. Mari kita ingat kebaikan-kebaikannya sepanjang tahun ini. Kinalala masyakara bara 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 mayana lalala masyana lalala. Oh, Dia Tuhan yang setia, Dia tak pernah tinggalkan kami. Engkau setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya lalala masyana lalala
terpujilah Engkau. Irata kaya sendiri lama-lama, kirata kaya lama-lama, si kata-kata karena papa mari yang bisa berbahasa roh bersama-sama. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia mengasihi kita. biasa. Engkau Allah yang hebat, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memelihara kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau gak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Janjimu ya dan amin. Mari kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, dan urapi kami semua, biar kami boleh bersuka cita mendengar tuntunan dan ajaran kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu berkuasa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, shalom, apa kabarnya hari ini? Iya, Tuhan Yesus baik ya. Haleluya, haleluya. Kita udah di bulan Natal, bulan Desember. Saya percaya semua bersuka cita ya, Tuhan Yesus baik. Kemarin kami ikut pertemuan divisi profetik dari pusat ya, di GBI Rayon 3 di Tangerang, saudara ya. Saya berangkat dengan kabit doa kita Kak Harlina. Jadi para pendoa, penjaga menara, dan juga kabit doa tentunya. Nah, teman-teman semua, Ibu Christine Farakni Mela, beliau ketua divisi profetik ya dari pusat, nah, menyampaikan bahwa tahun 2025 tahun apa teman-teman? Tahun penuaian, the year of harvest, tahun penuaian. Tapi beliau sampaikan begini, tahun penuaian itu identik dengan tahun peperangan rohani. Enggak ada penuaian kalau kita enggak melakukan peperangan rohani.
Jadi kita semua harus aware akan hal ini, harus berjaga-jaga, roh kita harus kuat. Dan bagaimana supaya kita kuat ya, penuai itu nggak mungkin lemah. Petani itu walaupun ya saudara ya, walaupun ini kok airnya nggak cukup, pasti dia akan berjuang ya. Dia akan berjuang sampai benar-benar pada saatnya dia menuai. Pada saatnya dia menuai. Hari ini musim buah-buahan di kampung saya pasti ada rambutan, alpukat, manggis, itu bulan-bulan begini, durian gitu ya. Saya ingat pasti semuanya itu disiapkan, disiapkan dalam arti dibersihkan menjelang itu karena kita menunggu tuaian itu. Nah, kita menunggu tuaian tidak bisa enak-enaknya, santai-santai enggak, peperangan rohani. Karena ini kita rebutannya bukan dengan hama ya, kayak petani rebutannya dengan siapa coba? Iya, oleh karena itu harus kita harus proaktif ya. Kita harus proaktif. Itu kan untuk jiwa-jiwa Bu Marta. Kalau untuk berkat, tuaian berkat gimana? Sama. Tuaian berkat kita harus proaktif. Kita rebut, kita perkatakan ya. Tuhan memberkati saya, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Kita rebut bukan dengan senjata jasmani, pedang, tombak, pistol, dar-der-dor, no. Tapi dengan kuasa firman Tuhan. Dalam Yesaya 49 ayat 2 dikatakan mulut kita ini seperti pedang. Ini tahun PH. Dan gunakan mulut yang seperti pedang ini memperkatakan janji-janji Tuhan, firman Tuhan, sampai kita semua bisa mengalami penuaian yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sekilas yang kita dapat dari pertemuan divisi profetik. Nah, saat ini saya akan share sesuatu saudara sehubungan dengan Natal. Yuk kita lihat di sini. Tolong Sam. Iya. Ayo ucapkan bersama saya, judulnya hari ini apa? Wanita hebat dalam kelahiran Tuhan Yesus. Nah, teman-teman semua, waktu Tuhan Yesus datang yang pertama lahir di Bethlehem, itu ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mempersiapkan. Dan tidak hanya pada hari itu saja, tapi ternyata sejak ribuan tahun Tuhan sudah persiapkan itu. Dan wanita-wanita ini wanita-wanita hebat menurut pandangan Tuhan. Walaupun mungkin orang berpandangan, ya dia kan wanita begitu, dia kan wanita gak bermoral, dia begini-begini. Tapi Tuhan bisa ubahkan jadi wanita-wanita hebat. Nah, ini jadi ibadah WB Ibu enggak, untuk kita semua ya, untuk kita semua. Nah, hari-hari ini kita percaya Tuhan akan datang kali yang kedua kalinya menjemput gerejanya. Tuhan juga mencari orang-orang hebat yang mau terlibat mempersiapkan kedatangan yang kedua kali. Yaitu dengan apa? Kita menuntaskan amanat agungnya, itu satu keharusan. Kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus yang dia sampaikan dengan 2D, masih ingat? Declare Christ and then display Christ. Declare Christ, ceritakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan nabi, bukan manusia. Ceritakan dia akan datang kembali. Display Christ, kehidupan kita jadi berkat. Ya, kita menunjukkan, mendisplay hidup kita satu kehidupan yang penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Salah satunya penuh kasih, tidak kompromi dengan dosa. Kalau anak-anak youth kapan hari ditanyai menurutmu dia apa? Nggak sombong dan baik hati. Ada lagi yang kalau menurutmu Joy gimana? Nah, Joy suka menabung. Walaupun saya tanya, Joy memang kamu suka menabung? Enggak.
Ya itu temennya memuji aja yang positif-positif ya. Ya itu sampai kita semua ketawa ya, katanya Joy, menurut kamu Joy apa? Oh, baik hati, terus tidak sombong, suka menabung lah. Suka menabungnya perlu ditanyakan pada Joy. Enggak, katanya Joy gitu, tapi kepingin sih katanya ya. Itu kata-kata iman. Oke, kembali di sini. Kita akan lihat di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Itu ada orang-orang hebat yang Tuhan sudah persiapkan sejak ribuan tahun sebelumnya. Kita lihat dari Matius 1 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya sampai 17 terlalu panjang, tapi saya kutip 1 sampai 6 saja ya teman-teman semua. Yuk kita baca ini. Inilah sama-sama yuk 1 2 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dan dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah ini seterusnya ada banyak lagi sampai nanti akhirnya Yesus ya. Yesus secara manusia. Nah teman-teman, kalau kita lihat silsilah ini, kita pelajari, itu ada orang-orang yang kita pikir kok dia layak ada di garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan sudah pilih. Nah, lihat ini ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Pagi ini saya akan ajak kita belajar Tamar itu siapa gitu loh. Kok Tuhan pilih? Ini ada dia orang Kanaan, tadinya penyembah berhala tentunya, nggak percaya Tuhan. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang kelima, loh ada ini. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Jadi salmon itu bukan nama ikan ya teman-temannya, nama orang ini ya. Nama orang ya, akhirnya mungkin yang menemukan ikan salmon itu Salmon, orang Zeus, jadi dikasih nama Salmon. Nah Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Teman-teman semua tahu siapa Rahab, betul? Iya, yang ada tinggal di tembok Yeriko itu kan ya. Nah, jadi tadinya orang tidak percaya Tuhan juga. Terus ketemulah kita juga di Boas, akhirnya menikah dengan Rut. Rut ini siapa? Wanita Moab. Kalau teman-teman pelajari Moab itu keturunan siapa? Keturunan Lot. Keturunan Lot dengan cara tidak benar juga gitu ya. Nah dan Tuhan katakan sebenarnya Tuhan tuh menolak Moab. Tapi ada orang-orang hebat yang walaupun ditolak dia berani berkata Tuhanmu itulah Tuhanku, bangsamu itulah bangsaku, katanya pada Naomi mertuanya. Itu luar biasa, ini kisahnya bagus banget ya. Rut akhirnya diangkat. Nah kita lihat juga di sini, kenapa di sini yang ditulis siapa ini? Halo? Istri Uria, ayat yang ke-6. Isai meranakkan Raja Daud, Daud meranakkan Salomo dari istri Uria. Istri Uria siapa namanya, dia ingat? Betsheba. Saya waktu merenungkan ayat-ayat ini, begini ya, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja, dengan latar belakang siapa saja. Betsheba itu istrinya Uria, bukan istrinya Daud asalnya, awalnya. Dan Alkitab telah tetap menuliskan seperti ini. Kenapa kok nggak ditulis Salomo dari Betsheba? Enggak loh, Salomo dari istri Uria. Seperti Tuhan tuh mau tunjukkan, aku sanggup melakukan hal-hal yang baik. Walaupun hidupmu sudah terpuruk, aku sanggup memulihkan asal kau datang kepadaku. Artinya Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Ayo di era Pentakosta yang ketiga, menjelang Tuhan datang yang kedua kali,
kita masuk di dalam orang-orang hebatnya Tuhan, mempersiapkan kedatangannya dengan menyelesaikan amanat agungnya. Jangan ada pertanyaan, nah aku siapa? Aku gak bisa. Aku masih sering begini. Datang sama Tuhan. Roh Kudus akan mampukan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita lihat sekarang tadi saya janji di ayat yang ini ya, Tamar ya, kita belajar siapa Tamar gitu ya. Tamar ini ceritanya unik banget gitu ya, saya renungkan Tuhan tuh baiknya luar biasa. Tamar ya. Tamar. Kita lihat selanjutnya nih. Kejadian 38 ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar ya. Jadi Tamar itu wanita Kanaan diambil oleh Yehuda ya, saudara. Yehuda waktu itu punya sahabat Adulam kalau nggak salah namanya ya. Sahabatnya itu juga orang Kanaan ya. Itu Yakub kan baru pindah ke situ. Ya saudara, dari perjalanan dari Padan Aram, dari pamannya Laban ke situ. Dan Yehuda ini mengambilkan istri bagi anaknya yang sulung bernama Tamar. Teman-teman tahu ini anak sulungnya kemudian meninggal ya, kalau kita baca sampai 1 Fatsal seperti itu, meninggal. Nah, kalau zaman dulu ada pernikahan levirat, jadi pernikahan ipar untuk melanjutkan garis keturunan, memberikan keturunan. Akhirnya ini disuruh menikah dengan Onan adiknya. Tapi Onan pun juga meninggal, dikatakan jahat di mata Tuhan dan meninggal semua. Dan dia masih punya adik sebenarnya, tapi masih kecil. Selain masih kecil, Yehuda itu mikir gini, jangan-jangan mati juga ini anak yang ketiga gitu loh ya. Jadi seperti itu. Padahal itu sebenarnya bukan kesalahan Tamar. Halo, betul? Firman Tuhan dengan jelas bilang mereka jahat di mata Tuhan ya. Dan akhirnya Tamar, kamu pulang deh ke rumah ayahmu ya, sampai menunggu anak yang ketiga gede gitu ya. Itu bahasanya ngusir. Nah, kita lihat selanjutnya. Siapakah Tamar? Tulisannya agak kecil, sorry. Tamar merupakan nama perempuan Kanaan, bangsa penyembah berhala yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Artinya itu pohon palem. Kalau saya googling di bagian yang lain ada yang bilang pohon kelapa, tapi saya lebih cocok pohon palem karena kayaknya di Timur Tengah nggak ada kelapa deh. Kalau di Indonesia baru ya pohon kelapa. Jadi lebih pas yang ini menurut saya. Kita lihat bahwa Tamar tuh wanita Kanaan, dulunya penyembah berhala. Loh, Tuhan lo bisa pilih dia, garis keturunannya mempersiapkan untuk kelahiran atau kedatangan Yesus yang pertama. Tuhan sangat mengasihi dia. Yehuda menimpakan kesalahan kepada Tamar atas kematian kedua anaknya dengan mengusir Tamar untuk kembali ke rumah ayahnya sendiri. Dah, kamu pulang dulu. Saudara-saudara, di sini ada ibu-ibu, bayangkan kalau tiba-tiba papa mertua kita ngomong gini, kamu pulang deh ke rumah orang tuamu. Halo? Hatinya bagaimana? Bayangkan aja. Kita digituin. Waduh, itu sangat sesuatu banget buat kita. Kamu pulang deh ke rumah orang tuamu. Artinya apa? Ya diusir lah, tanda petik, betul? Diusir, ditolak gitu. Nah, ini Tamar dengan sungguh-sungguh ingin mempunyai anak dari salah seorang anggota keluarga Yehuda, supaya ia bisa mendapat kehormatan atau tidak-tidaknya mempunyai kesempatan baik untuk mendapatkan kehormatan menjadi ibu Mesias. Teman-teman semua, Yehuda ini yang menurunkan raja-raja akhirnya ya. Yang menurunkan raja-raja itu garis keturunannya Yehuda. Ya, yang menurunkan orang-orang pinter-pinter itu Naftali, apa itu yang orang pinter-pinter di situ ada. Nah, kalau saya pernah membaca satu artikel dan itu benar, orang-orang pinter yang justru itu ternyata
garis keturunannya juga yang itu firman Tuhan tuh makanya luar biasa. Saya senang sekali kalau belajar firman Tuhan dan melihat kekayaan firman itu benar-benar membuat kita percaya Tuhan kita itu hidup. Nah, Yehuda itu menurunkan raja-raja, Daud dari keturunan ini juga. Nah, itu dari mana? Pasti dari Tamar juga, saudara ya. Tamar seperti orang yang visioner, dia tahu dari keluarga Yehuda itu one day dipakai Tuhan. Jadi aku harus bisa memberikan garis keturunan di situ, khususnya Mesias. Nah, kita lihat selanjutnya. Seorang wanita yang diabaikan yang menuntut haknya, Tamar begitu. Ini fakta-fakta tentang Tamar ya. Dan akhirnya Tamar itu melahirkan 2 anak laki-laki ke dunia, Peres dan Zerah. Tadi sudah kita baca di Matius 1 ayat yang kedua, kalau nggak salah atau 3. Peres dan Zerah. Nah, ini kembar, ya anaknya kembar, twin ya saudara ya. Kalau saya baca di Kejadian 38 tadi, wah perjuangan lahirnya ada yang keluar dulu dikasih tali kirmisi, apa yang satu pingin keluar juga, jadi rupanya hak kesulungan zaman dulu itu ya. Tadi di POP dikatakan sesuai dengan culture yang ada itu sangat berarti, rupanya baby pun ngerti gue mau lahir duluan nih gitu ya. Seperti itu. Nah, saudara kita lihat di sini, Tamar perempuan yang diabaikan adalah perempuan yang pertama yang terdaftar dalam silsilah Yesus Kristus. Halo. Culture Israel, culture Yahudi itu Ibrani itu saudara yang ditulis garis keturunan itu biasanya pria-pria, betul. Dia nama wanita yang ditulis pertama. Kalau saudara baca dari garis keturunan Tuhan Yesus banyak itu hanya beberapa wanita disebutkan. Tadi ada si Tamar, Rahab, Rut, dan kemudian siapa tadi? Istri Uria gitu ya. Unik-unik semua gitu. Yang lainnya tuh pria-pria. Jadi saya hanya renungkan gini, dari ini berarti sebenarnya sejak awal Tuhan tuh juga mengasihi pria dan wanita. Bukan wanita tuh dinomor 2 kan, no. Halo ibu-ibu, ya wanita, saya juga wanita, bersyukur ya. Bersyukur kita juga Tuhan perhatikan gitu. Nah, anak laki-lakinya Peres menjadi nenek moyang dari garis keturunan Yesus dari Nazaret. Ini bukan membuktikan bahwa Allah menyetujui dosa ya, tapi ia menegaskan bahwa ia menulis sejarahnya langsung melalui kejatuhan-kejatuhan manusia. Ya, jadi saudara nanti kisahnya dibaca di situ. Nah, apa yang kita pelajari dari ini? Kita lihatnya. Satu kali waktu Rut mau menikah dengan Boas, muncul ayat ini. Rut 4 ayat 12. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jadi Tamar dan Peres itu masih diingat pada zamannya Rut. Waktu Rut mau menikah dengan Boas, orang mengatakan keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Berarti Tamar, Peres nih orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetap diingat. Nah, kita belajar apa begini, kita lihat nih pelajaran buat kita. Yang pertama, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan gak melihat latar belakang kita. Sukumu apa dulu? Kamu dari keluarga bagaimana? Ya. Terus kemudian kamu orang kaya atau enggak gitu ya. Enggak ada, Tuhan enggak lihat itu. Kita lihat yuk sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Pada saat kita punya latar belakang yang baik ya kita mau pelepasan, didoakan pelepasan. Yang belum pernah dilayani pelepasan, ada poin-poin yang perlu dilayani, boleh datang ke kami. Kita akan doa sama-sama ya. Kita baca yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di dalam Tuhan, waktu kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Dan Tuhan tidak lagi lihat, lah kamu
kan keturunan dukun itu. Ya, kamu kan keturunan penyihir, penyembah berhala. Tuhan gak lihat itu. Orang-orang hebat yang kita lihat pada hari ini, kita pelajari pada pagi ini, mereka jelas dari orang yang tadinya gak mengenal Tuhan, penyembah berhala. Tuhan ubahkan menjadi orang-orang hebat yang mempersiapkan kelahiran Kristus. Jadi kalau peristiwa Natal jangan hanya lihat hadiahnya. Tuker kado yuk, pakai DC merah, hijau dan sebagainya. That's okay, saya juga bilang begitu waktu kita WPI Natal Perwil, ayo kita pakai DC Natal yuk, ya juga seperti itu. Tapi tidak hanya itu mah hanya apa ya, receh, itu remah-remah doang yang gitu-gitu. Kita harus pelajarin, aku juga mau menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan menuntaskan amanat agungnya. 2D tadi, sekali lagi apa 2D? 1 declare Christ, 2 display Christ. Ingat 2D ini ya, seperti itu. Nah, kalau kita tahu latar belakang dari keluargaku begini, aku begini, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengampuni. Saya melihat orang-orang hebat yang diubahkan oleh Tuhan pada saat kutuk-kutuknya, dosa-dosanya dipatahkan, dia dipakai Tuhan. Sampai saat ini mujizat-mujizat seperti itu masih ada. Amin. Masih ada. Saya banyak menjumpai orang-orang yang tadinya, aku ini siapa kak? Papi mamiku divorce katanya gitu. Papi mamiku divorce, sudah. Kamu di dalam Tuhan ciptaan baru. Keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Dan kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan ya. Anak-anaknya diberkati Tuhan dan dia tetap mengasihi Tuhan. Dia nggak lihat ya latar belakangku begini, papa mamaku dulu divorce. Nggak lihat itu, aku sudah lahir baru di dalam Tuhan. Nah, oke. Nah yang berikutnya ya, ayo kita baca sama-sama, kita pelajari apa dari Tamar 1, 2, 3. Walaupun tertolak harus percaya Tuhan nggak menolak kita. Tamar tadi ditolak loh sama Yehuda, diusir loh. Tamar ini diusir, ditolak gitu. Ditolak itu kira-kira enak apa enggak saudara? Halo, enggak enak banget gitu loh ya. Saudara-saudara apply pekerjaan terus kemudian enggak diterima aja kagak enak kok. Apalagi kita datang ke satu tempat ditolak, diusir gitu. Siapa yang pernah ditolak di sini? Mengalami penolakan pernah enggak? Halo, Bang Togu angkat tangan, Om Yus angkat tangan ya, Cisanti juga angkat tangan gitu ya. Oh yang lainnya everything is okay gitu ya, nggak pernah ditolak. Siapa yang pernah ditolak cintanya? Halo, yang cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Yang sudah married jangan inget-inget yang itu. Udah pasangan hidup kita itu gitu loh ya, saudara ya. Seperti itu, ditolak itu nggak enak teman-teman. Tamar tuh ditolak. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan juga ya. Dengan caranya yang unik banget, cara Tuhan berikan tadi langsung diberi twin, kembar gitu ya. Peres dan Serah. Nah, kita lihat di sini Mazmur 27 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Allah. Daud, Mazmur Daud. Dia sempat ngomong seperti ini. Kapan ya ayah ibunya meninggalkan dia? Ingat, waktu Nabi Tuhan Samuel mau berkunjung ke sana. Dan sudah bilang kalau zaman sekarang mungkin telepon ke Isai papanya. Aku mau ke rumahmu. Akan mengurapi salah satu anakmu menjadi raja. Wah itu pasti ditunggu dengan pesta ya. Dengan makan-makan besar gitu ya. Keluarga semua dikumpulkan. Anakku akan ada yang diurapi jadi raja oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ya. Seperti itu hamba Tuhan besar pada zamannya Nabi Samuel gitu ya. Saudara-saudara, Daud itu anaknya atau bukan sih? Anaknya, tapi dia ada nggak di pesta itu?
Enggak ada. Saya nggak kebayang mungkin Daud itu bontot jadi lah lu nyebelin nanti lu nakal udah kamu main aja di sana deh gembalakan domba-domba. Ini bahasa saya ya saudara. Mungkin seperti itu kamu kesana dulu deh daripada kamu nyepet-nyepetin kamu masih anak-anak. Tapi walaupun anak-anak halo punya perasaan nggak? Punya perasaan dong. Kalau salah satu anak kita diperlakukan begitu coba bagaimana? Ini ada tamu ini. Kita pakai aja mentor kekasih kita contoh aja. Pak Tim ini mau berkunjung ke tempatnya Om Yus misalnya. Misal nih contoh. Pasti kan menyiapkan sesuatu ya. Bu Santi menyiapkan kue yang enak gitu kan seperti itu. Lah Joy kamu kan paling kecil. Nanti kamu bikin ribut. Kamu gak boleh ada di sini. Kamu main dengan temanmu di sana. Perasaannya bagaimana? Daud ditolak seperti itu. Tapi akhirnya mata Tuhan yang penuh kasih ngelihat. Bilang, ini semua anakmu. Nabi Samuel bilang begitu. Ada yang terkecil di padang, panggil. Kita nggak akan makan sebelum dia ada di sini. Nah, Tuhan membela seperti itu. Dan Daud jadi raja. Ditolak gak enak, tapi Tuhan gak pernah menolak kita. Saya melihat dan mungkin teman-teman dari Mycom, adik-adik dari Mycom, ya anak-anakku dari Mycom dengar kesaksian ini. Ada seorang adik rohani kami, Kak Ferry itu, dia pintar sekolahnya, dan dia terima jalur undangan, dan dia senang banget, dia datang ke papanya, "Pak, aku diterima jalur undangan," dan papanya bilang, "Enggak ada biaya." Dia sempat ngomong gini, "Kok papaku nggak ada usaha gimana gitu ya?" Cuman nggak ada biaya, kamu nggak bisa kuliah. Cuman dijawab gitu. Dia merasa tertolak. Kok orang tuaku gini ya gitu. Maksudnya nggak ada satu usaha, effort gimana gitu. Iya kamu harus bisa kuliah karena kamu pintar. Gitu nggak ada kata-kata seperti itu. Kamu nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Cuman dijawab begitu. Tapi anak ini tahu Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Dia bilang, aku setiap jam 9 pagi datang ke gereja berdoa. Tuhan, aku diterima jalur undangan. Aku mau kuliah Tuhan. Dia hanya bilang begitu, aku mau kuliah. Ya. Adik-adik Mycom kan sudah dengar kesaksiannya. Sampai satu saat dia baca koran, zaman dulu masih koran ya. Dia lihat artikel di situ 10 orang terkaya di Jawa Timur katanya gitu. Dia dari Jawa Timur ya, orang Banyuwangi dari desa gitu ya. 10 orang terkaya di Jawa Timur. Terus nggak tahu bagaimana aku mau surati salah satu dari orang terkaya ini, dan dia hanya bilang gini, "Bapak, saya ini diterima jalur undangan di Universitas Jember Fakultas Hukum, tapi nggak bisa kuliah karena orang tua saya nggak ada biaya." Dia cuman nulis seperti itu, dan akhirnya dibalas sama bapak ini, dibalas, "Kamu datang tanggal sekian ke rumahku jam sekian," gitu ya. Datang dia ke Surabaya, dari Banyuwangi Surabaya lumayan tuh 3-4 jam ya, 4 jam ya dari daerah Genteng sana ya. Nah, saudara, datanglah dia di situ, ketemu. Jadi kuliahmu bayar berapa? Langsung begitu banyak. Dan dia kasih gambaran UKT sekian, terus kemudian biaya hidupmu, kosmu berapa? Sekian. Saya akan kirimin setiap UKT-nya setiap semester, biaya hidupmu setiap bulan sampai kamu lulus. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dia bilang tuh Tuhan banget, dan karena dia pinter 3,5 tahun dia lulus. Dan, itu tidak kenal, tidak tahu, tapi Tuhan gak pernah menolak dia. Tapi yang hebat, saya tanyai dia, "Kamu tetap mengasihi orang tuamu?" "Mengasihi Kak, aku sangat menghormati. Aku kalau pulang kampung itu bikin acara makan-makan kayak ibadah ucapan syukur itu, dan tetangga diundang ya, teman-teman gereja diundang. Aku sangat mengasihi, aku mengampuni orang tuaku, itu penting." Sampai sekarang dia pekerjaannya udah diberkati Tuhan, sudah menikah ya. Jadi teman-teman, tertolak, ampuni saja, lepaskan pengampunan, dan Tuhan gak pernah menolak kita. Amin. Yang terakhir, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Meraih destiny dengan cara
Tuhan ya. Meraih destiny dengan cara Tuhan, jangan dengan caranya yang nggak tepat ya teman-teman ya. Raih itu. Yuk kita lihat di sini ayat terakhir 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan kata-kata di sini. Engkau baik-baik apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Lakukan sesuai firman Tuhan. Jangan dengan caramu sendiri ya. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau tadi apa gadis tadi, Kak Ferry tadi tulis surat seperti itu, dia nggak bilang saya minta bantuan, no. Dia hanya bilang saya namanya ini, diterima jalur undangan di fakultas ini, universitas ini, Jember, fakultas hukum, tapi orang tua saya tidak punya biaya. Hanya bilang begitu, enggak, tolong dong bantu, enggak ada kata itu. Itu kesaksiannya, dia benar-benar seperti itu. Saudara, dan dia berdoa setiap hari. Dia bilang, saya selama 2 bulan tuh setiap jam 9 pagi datang ke gereja berdoa. Tuhan dengar loh. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan, dia tetap melakukan jalur yang benar, cara yang benar. Ya saudara ya, jangan pakai cara yang salah. Satu kali seorang teman cerita, dulu di gereja saya, katanya gitu. Bukan dulu banget sih ya, hari-hari ini di gereja saya dulu waktu saya masih belum pindah ke sini. Itu ada satu keluarga yang tadinya sederhana, tinggalnya di dalam gang, tapi tiba-tiba jadi sultan dia. Rumahnya gede, keluarganya dari kampung dipanggil semua untuk ikut bekerja dengan dia. Perpuluhannya di gereja mulai gede juga. Saya bilang, loh Kristen, saya bilang gitu. Lah iya, Kristen Kak, bilang gitu. Terus kemudian dia bilang ternyata dia apa? Ikut judi online. Sampai sudah jadi sultan kaya raya, liburannya dengan keluarga ke Korea, ke Eropa katanya gitu. Yang tadinya tinggal di dalam gang. Ya kalau yang ini tidak sesuai dengan cara firman Tuhan. Ini harus kita garis bawahi. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Seperti itu. Kalau tadi itu yang diceritakan teman itu enggak pas. Bukan caranya Tuhan, judul. Sampai dia bilang gini, saya kadang-kadang sampai pikir kalau baca berita si itu ditangkap, si ini ditangkap. Ini kok belum ditangkap ya. Saya ketawa, itu ada waktunya, sudah ada waktunya sendiri deh. Nanti itu caranya Tuhan ya gitu. Sampai dia sekarang benar-benar sudah jadi sultan Kak katanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, waktu kita meraih destiny itu tetaplah harus setia dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Iya, semua mengasihi Tuhan, semua mau menjadi orang hebatnya Tuhan menjelang kedatangan yang kedua kali ya. Kedatangan yang kedua kali butuh orang-orang hebat ya saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tamar dari orang yang tidak mengenal Tuhan sampai dia menjadi orang yang hebat. Yuk kita naikkan pujian, pemain musiknya mana nih? Yuk. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Ya. Siapa yang rindu jadi orang hebatnya Tuhan di akhir zaman ini? Ada Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat. Pentakosta ketiga itu menjadi alat kita semua dipersiapkan Tuhan. Haleluya. Irataka shikara patakara lama shikatakaya. Haleluya. Yesus.
Bapak Saudara, sesungguhnya di atas segalanya kuncinya the power of God's love. Kuasa dari kasih Allah itulah yang mengangkat kita, siapapun kita. Tuhan mau jadikan kita orang-orang hebat menjelang kedatangan yang kedua kali. Saudara, Tamar diangkat hidupnya. Ayo kita sama-sama percaya. His powers of His love, the power of His love itu sanggup memulihkan kita, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan menggenapi destiny yang Tuhan rindukan. Kita semua menuntaskan amanat agung bersama-sama. Kita semua menjadi orang-orang hebat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mempersiapkan kedatangannya dengan menuntaskan amanat agung. Mari yang rindu buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Berkata-kata secara pribadi, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memilih engkau. Kalau hari ini kau datang dan duduk di sini dengar firman Tuhan, bukan satu kebetulan. Tuhan sedang mau pakai engkau. Tuhan sedang pilih engkau menjadi alatnya. Kurata kasih karapata kata karata 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 karata. Irapata kata karata karata karapapa parata karata karata kasih karata 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 karata. Irapata kata karata para 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 masih kata kata karata karata karapapa. Irapata kata karata sikirera para 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 para. Urata kata kasih kirera para 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 para. Irata kata karata kasih kirera para 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 masih karara para 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 para. Urata karata karata karapa papa para 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 masih karara para para para. Irata karara para 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 masih karara. Haleluya, haleluya. Your spirit lead me on in the power of your love. Sama-sama katakan, I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit lead me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit lead me on in the power of your love. Beri kemuliaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan. Amin. Haleluya. Kita ternyata beribu-ribu orang bersama para malaikat. Mari kita memberi untuk Natal. Bapak Ibu Saudara, Natal hari ini pendaftaran yang terakhir ya. Ya, hari ini terakhir sampai jam 12. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Natal ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Natal. Tuhan, Kau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap pagi ramanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku tak berlari
Yang pertama, doa pagi tetap dilaksanakan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Lalu hari Rabu ada Miracle Watchtower di tempat ini jam 7:30 malam. Hari Kamis ada ibadah wanita, masih ada ya? Masih. Lalu hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, Azusa Prayer Tower nanti akan dibantu oleh Kuningan City, Bapak Ibu Saudara. Jadi Jumat ini, Jumat, Sabtu, Minggu kita akan ibadah Natal atau retret Natal di Sentul di Villa Berkat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemberangkatan jam 10 pagi dan jam 3 sore ya. Yang mau ikut ya yang sudah mendaftar tentunya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita berdoa syafaat saat ini. Ora batakara lama syakara lama takara lama syikara lama ramara. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk acara Natal tanggal 13, 14, 15 Desember nanti. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan menyertai, biar semua acara boleh memuliakan nama Tuhan. Para peserta jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, Tuhan berikan gairah ya Tuhan, jamah mereka semua untuk berbondong-bondong mengikuti retret Natal pada kali ini Tuhan. Urapi juga pembicara Bapak Pendeta Elias Parera dari Bandung ya Tuhan. Tuhan berkati, persiapkan mulai dari sekarang. Urapan Allah bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Villa Berkat di mana kami akan retret Kau menguduskan, menyucikan dari sekarang ya Tuhan. Segala anasir-anasir, segala hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah bekerja. Seluruh panitia bersatu hati ya Tuhan untuk bersuksesnya acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Biaya-biaya yang diperlukan Tuhan, Engkau yang mencukupinya. Kami percaya Engkau Allah yang kaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang sudah terbentuk, Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, Tuhan Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, sejahtera senantiasa rakyatnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mentor-mentor kami, untuk Gembala Pembina Pastor Niko Nyoto Raharjo, istri dan anak-anak cucunya juga Tuhan Kau memberkati mereka ya Tuhan. Pakai beliau-beliau ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Timotius Sardono, juga Ibu Indri, Joseph dan Joanna, keluarga ini yang menggembalakan di CK5. Tuhan Engkau mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang menggembalakan di tempat ini ya Tuhan, di Miracle Service Harapan Indah, Tuhan Engkau mengurapi, memampukan, bahkan menambah-nambahkan hikmat kepada kami untuk memimpin, untuk menuai banyak jiwa di akhir zaman ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Mereka semua tidak akan kehilangan upahnya, yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang datang Tuhan Kau memberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa ya Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa dari barat, utara, timur, selatan ya Tuhan, dalam nama Yesus yang terbelenggu, terikat, kuasa-kuasa kegelapan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Allah dari tempat ini, radiasi kuasa Allah, radiasi urapan Allah mengalir, 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 mengalir keluar ya Tuhan. Dan orang-orang di luar boleh merasakan bahwa ada hadirat
hadirat-Mu di tempat ini, sumber kehidupan, sumber berkat, oh sumber damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami akan pulang. Kami terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, oleh kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.